Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah adalah ungkapan kita memuji Allah, mensyukuri semua nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan dengan semakin baik kita mensyukuri nikmat Allah, semakin besar anugerah Allah untuk kita semua dalam kehidupan dunia ini dan nanti dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ucapan salawat dan salam Allah balas dengan 10 kali kebaikan. Juga kita digolongkan sebagai umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini kita akan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Ayub dalam bentuk kisah-kisah Al-Quran, dirujuk kepada buku yang dikarya oleh Imam Ibnu Katsir. Nama bukunya Qasasul Anbiya. Dia khususkan satu buku tentang Al-Quran yang bicara tentang kisah-kisah para nabi, dan tentu karena ini adalah kisah, metodenya dan medianya adalah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kita awali dari mengenal Nabi Ayub alaihi salam. Beliau dari bangsa Romawi. Allah pilih para nabi dari berbagai bangsa, dari berbagai kalangan manusia untuk menunjukkan bahwa setiap umat ada nabinya. Setiap bangsa ada nabinya. Dulu memang lebih banyak dari bangsa yang bernama Bani Israel. Kemudian Allah variasi. Terakhirnya dari bangsa Arab. Awalnya beliau memang kaya raya. Lahan perkebunannya luas. Memiliki lumbung gandum hingga ribuan ternak. Umumnya kalau kita baca cerita Nabi Ayub, langsung saja ketika sulitnya, ketika sakitnya. Padahal kalau kita baca awalnya, maka kita semakin mentadaburinya. Iya, orang kaya raya, pemilik segala-galanya, kemudian sakit, bahkan hilang semua anugerah nikmatnya. Beliau pula keturunannya banyak. Namun bisa dibayangkan satu persatu kepemilikannya hilang. Kebunnya hilang, anaknya satu persatu meninggal dunia, demikian juga ditambah penampilannya berkurang karena penyakit kulit yang berlangsung selama kurang lebih 18 tahun. Masya Allah. Kalau kita tadaburi dari awal, kaya, dari hero to zero, mungkin semakin kita memperdalam kisahnya. Umumnya kan sudah langsung. Ia diuji. Orang diuji beragam. Tapi kalau awalnya seorang yang diberikan kelebihan, kemudian diuji, tentu amat sangat berat. Itulah Nabi Ayub alaihi salam. Ada 4 ayat yang berbicara tentang Nabi Ayub, sehingga kita mudah mentadaburinya. Pertama, An-Nisa 163, Allah sandingkan Nabi Ayub dengan semua Nabi, dengan semua Rasul. Kaidah dalam ilmu akidah, bahwa mengimani satu nabi berarti mengimani semua nabi. Namun mengingkari satu nabi berarti mengingkari semua nabi. Maka wajib kita mengimani semua nabi. Karena itu adalah Allah menyebutnya satu nabi dengan nabi-nabi yang lain. Sekaligus sebagai isyarat, dalam ilmu tafsir ada tafsir isyari, isyarat bahwa semua nabi dengan kelebihannya, dengan keutamaannya masing-masing tetap lebih tinggi dari kita manusia biasa. Karena suka kadang-kadang, enakan Nabi Sulaiman ya. Gak enak Nabi Ayub itu. Tidak bisa begitu. Tapi kita memandang semua Nabi sama.
Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan dan keutamaan bagi masing-masing nabi, sedangkan kita selaku umatnya mengikuti tuntunan nabi-nabi utusan Allah. Al-An'am 84, di sini Allah khususkan Nabi Ayub disebut bersama Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Harun. Ada hikmah, yaitu bahwa nabi-nabi ini memiliki kelebihan dibanding nabi-nabi yang lain. Namun Nabi Ayub justru Allah sandingkan dalam keadaan yang Allah berikan ujian yang sangat berat. Kalau dibanding dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman dan Nabi Daud tidak ada ujian sakit, tidak ada ujian sulit. Tapi ujiannya adalah justru kekayaannya. Nabi Yusuf mungkin mengalami masa-masa sulit, kemudian beliau diberikan kepercayaan. Nabi Musa pun sama. Demikian juga Nabi Harun alaihimussalam. Yang jelas Nabi Ayub adalah secara khusus Allah sebutkan bersama Nabi Daud untuk mengingatkan bahwa semua nabi adalah sama meskipun ujiannya beda. Meskipun anugerahnya beda. Kita pun sama meskipun ujian kita beda, anugerah kita beda, tapi hakikatnya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Takwa bisa dengan ujian yang beragam, takwa bisa dengan satu ujian saja, atau takwa itu bisa dengan kesulitan, tapi mungkin takwa dengan kemudahan. Kita berharap tentu takwanya jangan banyak-banyak ujian, takwanya dengan kemudahan. Namun semuanya adalah kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Anbiya 83 diabadikan doanya Nabi Ayub saat beliau ditimpa kesulitan sekaligus penyakit, dan kemudian beliau sampaikan di surat Shad 41, ternyata Nabi Ayub sakit, Nabi Ayub sulit itu adalah karena godaan syaitan, karena diganggu oleh syaitan. Selevel Nabi Ayub tidak mungkin tidak menjaga fisiknya. Sebagaimana kita wajib memelihara fisik supaya tidak sakit. Beliau sudah sungguh-sungguh menjaganya dengan pola makan, pola sehat, pola macam-macam. Maka diabadikan surat Shad 41 untuk menunjukkan ujiannya itu berat. Karena bukan beliau yang menginginkan, beliau selalu menjaga dengan baik. Tapi kata beliau, anni massaniya syaitan. Aku sakit karena syaitan, aku sulit karena syaitan. Dan itu ujian yang terberat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat-ayat yang tadi sudah disampaikan. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Kemudian wa ataina Dawuda Zabura. Diulang lagi oleh Allah. Ada Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Di ayat kedua disebutkannya semuanya adalah al-muhsinin. Orang-orang yang terbaik, karena semua nabi mendapatkan keutamaan dan kelebihan dari Allah. Doanya ada di ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadur. Awalnya tidak disebutkan kenapa beliau sakit. Nanti di surat Shad 41 beliau sampaikan sakitnya aku karena setan. Kenapa itu penting untuk disampaikan oleh Allah? Karena sakit itu memang ada dua kemungkinan. Karena ia tidak menjaga kesehatan, maka ia sakit. Namun yang kedua, betul-betul sakitnya adalah ujian. Ujian yang kedua itu lebih berat dari sakit yang pertama. Karena kalau sakit karena tidak menjaga kesehatan kan bisa diantisipasi lah kira-kira. Oh, aku sakit karena tadi makan yang pedas-pedas. Itu kan begitu. Tapi ini sudah jaga, sudah menghindari makanan-makanan yang pedas misalnya, tapi tetap sakit. Kategorinya sakit yang kedua. Di ayat ini, anni masaniyadur. Bisa dibayangkan sabarnya Nabi Ayub. Meskipun beliau mengadu kepada Allah, menyampaikan keluhannya, ya Allah, aku ditimpa penyakit. Tetapi beliau masih memuji Allah, zat yang maha penyayang, di antara yang memberi kasih sayang. Wa anta arhamur rahim. Berat orang berdoa ketika sulit. Mungkin dalam doanya tidak diperbanyak memuji Allah karena keadaannya sulit. Tapi sesulit apapun Nabi Ayub,
tetap beliau yakin sulitnya, sakitnya itu tanda sayangnya Allah. Itu yang mahal. Keyakinan bahwa kita sakit, kita sulit itu tanda kasih sayang Allah. Berarti kita mendapatkan ilmu dari Nabi Ayub. Ilmunya adalah beliau sakit, tapi tetap beliau katakan, wa anta ya Allah, engkau ya Allah, arhamur rahimin. Maka dalam ilmu tasawuf, itu bersyukur bukan karena mendapatkan nikmat saja. Tapi bersyukur kalau mendapatkan ujian. Kalau sakit malah, alhamdulillah aku sakit. Ya, ini sulit. Namun itulah kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Maka dalam tataran tasawuf, bersyukur itu tidak hanya karena dapat nikmat. Tidak hanya. Tapi ketika sulit, bersyukur juga. Berarti Allah masih mau mengujinya. Jangan-jangan dengan diuji, meningkatlah kebaikannya di sisi Allah. Seluruh tubuhnya terkena penyakit. Itulah makna dari kata abdur. Kecuali Allah jaga dua. Lisan dan hatinya. Kenapa? Karena lisan berfungsi berzikir kepada Allah. Hati juga berfungsi untuk husnuzon kepada Allah. Maka Allah jaga dua anggota tubuhnya yang paling mahal. Lisannya untuk selalu menyebut nama Allah, mengingat Allah. Hatinya untuk selalu mengingat, merenungkan, bahkan juga selalu yakin husnuzon dengan Allah. Dan itulah yang dialami oleh Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin, karena lisannya masih dijaga. Wa anta arhamur rahimin, karena hatinya masih dijaga oleh Allah. Kalau lisan dan hatinya tidak terjaga, mungkin beliau tidak mengatakan, ya Allah, engkau yang maha penyayang. Itulah tadabbur doa Nabi Ayub, Al-Anbiya ayat 83. Barulah ayat 41 surat Shad, Allah menyebutkannya, wadhkur abdana. Kalau tadi kan langsung, wa ayyuba idna darabahu, dan Ayub ketika mengadu kepada Allah. Di sini ingatlah. Ingatlah kata Allah, hamba kami namanya Ayub. Ia menyuruh kepadaku, kepada Allah, dan ia katakan, aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan, kesulitan dan kesakitan. Ungkapan anni masaniya syaitan berarti wahyu dari Allah. Karena kita tidak dapat secara pasti mengakui sakit kita karena Allah atau karena setan. Atau karena diri kita. Sulit. Tapi kalau Nabi dapat wahyu dari Allah, maka ketika beliau mengatakan, anni masaniya syaitan, berarti benar. Dia orang soleh. Dia jaga pola makan. Dia jaga kesehatan. Dia menjaga betul-betul tubuhnya dengan baik. Tapi tetap saja sakit. Dia berusaha menjaga harta kekayaannya, tapi tetap saja Allah ambil. Berarti ada maksud lain dari Allah, yaitu ujiannya. Maka inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Nabi Ayub, agar kita termasuk ketika Allah uji dengan sakit atau sulit, kita yakin ini betul-betul dari Allah, maka ada hikmah di baliknya. Nabi Ayub menyadari sakitnya adalah godaan syaitan, sakitnya bukan karena ulahnya, maka itu ujian dari Allah melalui syaitan. Jadi syaitan itu kan menggoda manusia. Tapi Nabi Ayub memang sebelum sakit, syaitan datang menghadap Allah dan mengatakan, ya Allah, aku tidak yakin Ayub masih beribadah kepadamu kalau dia miskin, kalau dia sakit. Sekarang dia mengabdi kepadamu beribadah karena dia kaya, karena dia sehat. Penampilannya bagus. Karenanya aku ingin dia sakit sebagai ujiannya. Kata Allah, silakan kalau Anda tidak percaya, buktikan hambaku ini. Maka dibuatlah sakit, dibuatlah sulit. Ternyata beliau tetap beribadah kepada Allah. Kalahlah syaitan. Itu cerita di dalam riwayatnya. Asal muasal kenapa ada anni masaniya syaitan. Memang betul syaitan yang datang dan meminta agar Ayub disakit. Ya, dibuat sakit oleh Allah dan Allah Maha Kuasa. Namun beliau ya, syaitan ternyata salah. Nabi Ayub ibadahnya bukan karena sehat, bukan karena nikmat, tapi ibadahnya karena beliau yakin dengan Allah, maka gagallah syaitan menggoda Nabi Ayub
alaihi salam. Namun, meskipun sakitnya dari Allah, tetap ada doa dan ikhtiar. Tadi doanya sudah, sekarang ikhtiarnya. Padahal hadirin wal hadirat, kalau Allah berkehendak, Ayub, kun fayakun, Anda sehat-sehat. Tapi kata Allah, tidak. Ini untuk tadabbur umatnya Nabi Muhammad pula. Hantamkan kakimu, ini ada air yang sejuk, mandi dan minum. Itu berarti ada ikhtiar yang dijalankan. Padahal sakitnya juga kun fayakun. Sebenarnya sehatnya juga bisa kun fayakun. Tapi tidak, sakitnya kun fayakun, sehatnya hentamkan kakimu. Jadi tiba-tiba di depan, karena beliau dikarantina oleh istrinya, karena memang penyakitnya menular di karantina, ya 18 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, di karantina. Kemudian kata Allah, keluar dari rumahmu, tempat karantinamu, di depan sudah ada danau atau ada sungai, kakimu engkau celupkan, kemudian mandi dan minum. Barulah setelah itu Allah tambahkan semuanya. Hartanya kembali, bahkan lebih banyak. Dan mohon maaf, anaknya pun ditambah. Dalam riwayat katanya anaknya awalnya itu sebelum sakit 20, setelah sakit Allah tambah 40, 2 kali lipat. Alhamdulillah. Itulah Allah sebutnya dengan rahmatan min indina, tanda rahmat kami. Doa dikabul, tapi ada ikhtiar dan ada cara yang dituntun. Padahal Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun, misalnya dengan kun fayakun. Udah, malam hari dia bangun, semuanya sudah hilang penyakitnya. Allah Maha Kuasa, tapi tidak demikian. Karena ini akan menjadi pelajaran bagi siapapun, ternyata ikhtiar itu wajib. Atau di surat Al-Anbiya 84, kami perkenankan doanya. Kemudian kami lenyapkan penyakitnya. Berarti ada proses. Kemudian kami kembalikan keluarganya. Bahkan kami lipat gandakan jumlah keluarga Nabi Ayub. Jadi tidak perlu khawatir. Sekarang kita sakit, anaknya 2. Nanti sehat, anaknya 4. Gitu ya. Ini contoh saja. Bahwa Allah Maha Kuasa. Namun karena ujian, kalau ujian kan kemungkinan 2. Pertama adalah Allah hapus dosa-dosanya kalau bersalah, tapi Nabi Ayub tidak ada dosa. Yang kedua kemungkinannya, disitulah Allah perintahkan agar sehat, maka ada proses yang dilalui, yaitu dengan mandi, bersuci, dengan air yang sudah disiapkan oleh Allah. Dalam riwayat, airnya itu bukan air sungai atau danau, tapi genangan air. Tiba-tiba ada genangan air. Tapi jangan dipraktekkan ya. Ya, tadi malam hujan, langsung ada genangan air di rumah, kemudian mandi dan bersuci. Itu tidak sah begitu ya. Karena beda genangannya, Allah siapkan bukan karena hujan. Tiba-tiba ada genangan air, dan ini wahyu dari Allah. Beliau menghentakkan kakinya, kemudian keluar mata air agar mandi, hilang semua penyakitnya dari luar tubuhnya. Kemudian ia minum, dan hilang penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Berarti lahir dan batin, sehat dan afiat. Sehat itu lebih kepada fisik, yaitu sisi luar. Afiat itu sisi dalam. Maka dua-duanya Allah Subhanahu wa taala sehatkan. Itulah proses yang dialami oleh Nabi Ayub. Meskipun beliau seorang nabi, doanya pasti mustajab. Tapi Nabi pun diminta ikhtiar oleh Allah. Maka berikhtiar agar sehat wajib. Kemudian berobat karena sakit juga wajib. Sehat nikmat yang agung. Pelajaran yang tiada terhingga dari kisahnya Nabi Ayub adalah pelajaran yang bernama kesehatan. Kata Nabi, nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka anugerah Allah paling tinggi kepada Nabi Ayub adalah kesehatannya. Kan awalnya sehat, barulah anaknya kembali, barulah kepemilikannya kembali. Karena dengan sehat dia bisa bekerja. Bukan, jangan juga dianggap, dipahami, ya, Nabi Ayub sehat, langsung datang sendiri gitu hartanya. Enggak. Beliau bercocok tanam lagi, beliau berkebun lagi, ternaknya beliau ya beternak lagi, terus gitu. Sampai kemudian bukan setahun 2 tahun. Itu prosesnya panjang, mirip dengan proses sakitnya. Maka memahaminya kan tidak begitu. Memahaminya Nabi Ayub semangat lagi bekerja, semangat lagi menghasilkan, dan Allah kemudian pertama kali dipulihkan kesakitannya. Karena kalau sakit,
nggak bisa kerja. Kalau sakit, ya anaknya nggak bisa lahir pula. Maka Allah pulihkan dulu kesehatannya, barulah semua nikmat kembali pasca sakitnya. Itulah makna dari hadis sahih Imam Al-Bukhari, dua nikmat yang sering kita lupa. Yaitu saat kita sehat, kita lupa. Saat waktunya luang atau lapang, kita lupa untuk terus bekerja, berikhtiar, dan beribadah. Terakhir, 3 ujian Nabi Ayub. Inilah ujian yang cukup berat. Dan mudah-mudahan kita tidak diuji dengan 3-tiganya. Kalaupun diuji, jangan langsung ya, nyicil. Kalau langsung ini berat. Tapi Nabi Ayub tuh langsung begitu ya. Kalau nyicil kan, ya udahlah, nggak punya apa-apa dulu. Nanti anaknya hilang gitu ya, anaknya meninggal. Ini ujiannya tuh, ya itulah bertubi-tubi. Tidak pakai nyicil, hilang harta bendanya dulu. Setelah itu, anak-anak satu persatu diwafatkan oleh Allah. Baru yang terakhir, ujiannya sakit parah yang berlangsung lama. Kenapa? Karena Nabi Ayub adalah seorang yang sangat terpandang. Problem manusia terpandang itu kalau sudah tidak dipandang lagi. Salah satu yang dipandang adalah kesempurnaan tubuhnya. Maka beliau seorang yang tampan, seorang yang perlente di awalnya. Kenapa? Karena beliau kaya. Dan orang memandang beliau adalah seorang yang memang terpandang di masyarakatnya. Tiba-tiba kulitnya sakit. Atau sakit kulit. Kalau sakit kulit otomatis ya, ketampanan, kegantengan itu berubah. Dan itu cukup berat bagi Nabi Ayub. Tetapi jamaah sekalian, tidak seperti yang diinformasikan di beberapa buku tafsir, bahwa ada ulat, sampai ada belatung, itu tidak tepat, karena sudah terverifikasi oleh para ulama hadis, itu bukan sahih. Jadi beliau sakit kulit, iya, semacam kudis, semacam kura, tapi tidak sampai keluar belatung, tidak sampai keluar ulat. Kenapa? Karena tetap seorang nabi dijaga oleh Allah. Ya, ismatun nubuwah, kalau dalam ilmu akidah, nabi itu dijaga, fisiknya dijaga. Kalau sakit tidak boleh parah. Parah dalam arti yang akan mengurangi pandangan manusia kepadanya. Karena ini kan penyakit kulit. Akan mempengaruhi penampilan, akan mempengaruhi. Kenapa? Karena Nabi secara fisik adalah mulia, secara fisik adalah bagus dan indah. Nabi Muhammad SAW kalau digambarkan, wah ganteng banget. Nabi Yusuf pun demikian. Itu dijaga oleh Allah. Karenanya, meskipun beliau sakit, tetap tidak seperti yang disebutkan dalam beberapa literatur tafsir yang diduga oleh para ulama hadis itu berasal dari Israiliyah. Yaitu tambahan-tambahan yang akhirnya orang menganggap Nabi Ayub itu betul-betul gak ada yang mau deket gitu ya. Padahal tidak sampai sejauh itu, tapi beliau sakit kulit, beliau kesedihan, beliau dikarantina karena menjaga agar masyarakat tidak terkena penyakit-penyakit dari Nabi Ayub. Itulah alasannya kenapa di akhir pembahasan tentang Nabi Ayub, surat Shad 44, Inna wajadnahu sabira. Setan ternyata enggak begitu, kata Allah. Kami dapati dia seorang yang sabar. Sabarnya adalah tetap beribadah, tetap beramal soleh dengan keadaan apapun. Keadaan dulu kaya, beliau beribadah. Keadaan sulit, beliau ibadah. Keadaan sehat, beliau ibadah. Keadaan sakit, beliau ibadah. Maka gelar untuk Nabi Ayub adalah Ni'mal abdu innahu awwab. Gelar yang luar biasa. Beliau sebaik-baik hamba Allah. Dan sungguh dia tetap taat kepada Allah dalam semua keadaannya. Itulah tadabbur kita terhadap kisah Nabi Ayub. Yang tentu sangat relevan dalam kehidupan kita. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang Allah uji dengan kenikmatan. Kadang Allah uji dengan kesulitan. Namun sosok Nabi Ayub tetap memuji Allah. Tetap mensyukuri apapun dari Allah. Dan beliau yakin kalau ujian dari Allah itu pasti baik. Kenapa? Karena di situ dosa-dosanya diampuni. Tapi Nabi memang tidak ada dosa untuk kita. Dosa-dosanya diampuni. Atau Allah ingin mengangkat derajat kita di sisinya. Itulah gambaran ringkas tentang tadabbur. Karena bukan tafsir, tadabbur. Kita ingin merenungkan kembali apa yang terjadi kepada Nabi Ayub melalui ayat-ayat Al-Quran yang diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi pelajaran yang tiada terhingga. Ayat-ayat yang kita baca menjadi syafaat, juga menambah
pahala kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita menunaikan salat ba'diyah setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.